We gotta take a night train to the underground city to rock out the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underground city to make us dreamers to down in reverse. We gotta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trisici Ramadhani dari kelas 1296. Gimana sih menurut teman-teman pelajaran fisika itu? Mudah bukan? Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu yuk teman-teman kita bagaimana pendapat mereka tentang fisika. Yuk. Nah, yang ini namanya Winda. Win, gimana sih menurut kamu pelajaran fisika itu? Fisika itu menurut saya sulit banget, gak ada mudah-mudahnya, bikin kepala aku jadi pusing. Nah, kalau yang ini namanya Rizka. Riz, gimana sih menurut kamu pelajaran fisika itu? Jadi fisika itu sulit, tapi sejak kelas 12 ini gurunya Pak Iksan, jadi agak mudah dimengerti deh. Oh, jadi seperti itu. Makasih ya. Nah, yang ini namanya Jana. Jan, gimana sih menurut kamu pelajaran fisika itu? Fisika itu sangat membingungkan, mulai dari teori-teorinya, rumus-rumusnya, hingga penemu-penemunya. Sampai-sampai nih, rumus-rumusnya juga memiliki penerapan. Tapi kalau gurunya sehumoris Papane, apa sih yang gak mudah? Nah, yang ini namanya Sipa. Sipa, gimana sih menurut kamu pelajaran fisika itu? Jadi menurut saya fisika itu sangat mudah jika kita ingin memahaminya. Tetapi fisika itu menjadi susah jika kita tidak ingin memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi seperti itu. Makasih ya. Sama-sama. Nah, sebenarnya pelajaran fisika itu sangat mudah loh. Kalau kita merubah mindset kita mengenai fisika itu sangat sulit. Tapi sebenarnya sangat banyak loh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikut contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Tonton terus ya sampai habis. Geser-geser. Aduh, panas banget harinya. Iya, sampai baju aku basah karena banyak keringat yang bercucuran. Ya iyalah, kalian kan baru datang panas-panasan. Jangan gak bilang-bilang. Ya maaf. Tapi kok bisa ya? Cuaca yang teruk dapat mempengaruhi reaksi panas pada tubuh kita. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang panas-panas, itu ada hubungannya loh dengan termodinamika. Hah? Termodinamika? Iya, termodinamika. Jadi, termodinamika adalah teori utama fisika yang membahas tentang hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Terus apa dong hubungannya dengan tubuh kita? Jadi, ketika siang hari, suhu tubuh kita lebih meningkat. Itu dikarenakan kita melakukan beberapa aktivitas, seperti kalian tadi habis panas-panasan beli jajan keluar. Jadi, jika tubuh dianggap sebagai sistem dan panas dari reaksi tubuh kalian adalah lingkungan, maka adanya perubahan suhu dan tekanan di dalam sistem tersebut akan membuat terjadinya hukum termodinamika pertama. Kalor yang mengalir dari dalam sistem keluar sistem atau lingkungan, lalu di dalam tubuh bekerja usaha untuk tetap menstabilkan keadaan di dalam tubuh itu sendiri. Usaha ini diubah dalam bentuk yang lain, seperti keringat yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Oh, itu sebabnya kalau kita panas-panasan, keringat kita jadi banyak. Sipa, tutup dong kacanya, silau nih. Iya. Masih silau nggak? Bisa lah. Sipa, kenapa ya cahaya bisa menembus kaca? Padahal kaca kan benda padat. Jadi begini, jika kita menembus benda bening seperti air, dengan tetap mempertimbangkan bahwa cahaya adalah partikel, itu tetap terasa wajar. Ini karena air bisa ditembus bukan saja oleh cahaya, melainkan oleh partikel lain seperti benda padat. Nah, bagaimana dengan kaca? Kita melihat kaca sebagai benda padat, dan kita bisa melihat sisi di balik kaca karena kaca ditembus oleh cahaya. Pertanyaan Jannah, bagaimana cahaya bisa menembus kaca, padahal kaca adalah benda padat? Itu terjadi karena molekul kaca tidak bisa menyerap maupun memantulkan cahaya.
Cahaya tersebut terus bergerak lurus melalui kaca. Oh, begitu alasannya. Kalian tahu nggak berita gempa yang kemarin? Iya, gempa yang di Pasaman. Oh, berita itu. Tapi herannya kenapa bisa ya gempa tersebut dapat menyebabkan bangunan-bangunan runtuh, jalanan terbelah, sehingga yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan gelombang tsunami. Jadi begini teman-teman, gempa bumi itu kan terjadi akibat pergerakan gerak bumi, dan gempa bumi juga merupakan fenomena gelombang mekanik dikarenakan dataran sebagai media tambahnya. Nah, itu sebabnya tanah yang kita pijak ini dapat merobohkan bangunan. Jadi gelombang mekanik itu apa sih? Gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang memerlukan medium tempat rambatnya. Selain itu, gelombang mekanik juga terjadi pada gelombang air laut, gelombang suara, dan gelombang bumi. Oh, begitu alasannya. Makanya kalau terjadi gempa kita harus segera keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Bukannya malah main HP di rumah, kita harus ke bangunan lagi. Bentar-bentar, bukannya tadi pas di kelas kacamata kamu lensanya terang-terang aja ya? Ini kan kacamata fotokromik. Tapi kok bisa berubah gitu ya lensanya? Oh, itu. Kacamata kan merupakan alat optik. Jadi, penyebab lensa kacamatanya berubah itu terjadi akibat sinar ultraviolet dari cahaya matahari, sehingga mempengaruhi molekul pada lensa yang terdapat pada kacamata fotokromik, sehingga mengakibatkan perubahan warna pada kaca pada saat berada di luar ruangan. Oh, begitu. Tapi alat optik itu apa sih? Alat optik itu adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya untuk dipantulkan atau dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Kalau begitu, kamera HP termasuk dong alat optik karena menggunakan lensa kan? Nah, betul banget. Jadi kamera itu dapat merekam kejadian atau benda-benda dalam bentuk gambar, sehingga dapat dikatakan alat optik. Karena cara bekerjanya mirip dengan cara mata kita bekerja. Berarti kacamata, kamera, kaca pembesar, mikroskop atau itu alat optik kan? Nah, benar banget. Oh, paham-paham. Makasih Makasih ya. Yaudah, kita lanjut lagi nih. Aduh, siapa sih yang udah numpahin air di atas meja aku? Astagfirullahaladzim, Siva. Masa kamu mengumpulkan kertas segini banyak? Ya elah, kamu tahu kan meja aku basah? Iya tahu, tadi kan masih bisa dilap pakai pena. Iya, maaf. Kamu tahu kan kertas itu terbuat dari apa? Tahulah dari serat-serat kayu kan. Nah, itu sebabnya kalau kita boros dalam penggunaan kertas, maka pepohonan akan terus ditebangi. Semakin sedikit pohon, maka semakin berkurang juga oksigen kita, yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon dan memperburuk udara. Bukan hanya itu saja, banyak pohon yang ditebangi mengakibatkan rusaknya habitat dan munculnya bencana alam. Dan hal ini akan mengakibatkan pemanasan global pula. Jadi pemanasan global itu apa sih? Pemanasan global itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Itu diakibatkan antara lain efek rumah kaca, pembakaran hutan, atau penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Untuk itu, yuk kita kurangi kertas berlebihan untuk menjaga alam kita dari pemanasan global. Fisika itu mudah bukan? Thank you for watching.